wabarakatuh. Kita lanjutkan ke tahap 4 dalam proses penyusunan siklus akuntansi laundry clean. Nah, sekarang kita buat penyesuaian, jurnal penyesuaiannya. Untuk membuat jurnal penyesuaian sudah terdapat data penyesuaiannya. Nah, pada akhir bulan Desember mau tutup buku itu sudah dihitung di kantor atau di ruangan atau di pabrik atau dan sebagainya di tempat kerja. Nih, salah satunya adalah perlengkapan yang terpakai itu adalah 1.235.000 dan seterusnya. Ya, nah sekarang kita akan buat jurnal penyesuaiannya. Kita kasih tanggal di sini tanggal 31 Desember semuanya. Oke. Untuk yang pertama, perlengkapan yang terpakai sebesar 1.235.000. Ya, lihat. Untuk menyelesaikan penyesuaian ini, ingat rumus yang sudah sering Ibu sampaikan. Ya, kemarin di beberapa video pun sudah Ibu sampaikan. Untuk yang dicatat sebagai harta, maka debitnya beban, kreditnya harta gitu ya. Ini yang terpakai. Kalau dicatat sebagai beban, maka debitnya harta, kreditnya beban yang tersisa. Oke, kita kerjakan nomor 1. Perlengkapan terpakai. Nah, kita lihat untuk menentukan ini dicatat sebagai harta atau sebagai beban. Kita tentukan dulu di neraca saldonya. Perlengkapan ini dicatat sebagai harta atau sebagai beban. Kita cek di neraca saldo. Nah, perlengkapan. Ini kan nggak ada beban perlengkapan di sini. Berarti ini dicatat sebagai harta. Berarti pakai yang rumus ini. Ya, berarti debitnya apa? Debitnya beban. Kita tulis di sini beban apa? Beban perlengkapan. Kreditnya harta ini. Nah, hartanya berupa perlengkapan. Nominalnya berapa? Yang terpakai. Yang terpakai itu kan ini udah ada keterangan. Yang terpakai adalah 1.235.000. Oke, sama. Sudah beres. Itu nomor 1. Sekarang yang kedua. Peralatan diperkirakan memiliki masa manfaat selama 10 tahun dengan nilai sisa 7.500.000, penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, kita cek, lihat. Ada peralatan di neraca saldo, ini nilainya adalah 20 juta. Ya, katanya nilai yang peralatan yang 20 juta itu memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Dan nilai sisanya adalah 7.500.000. Berarti ngitungnya gimana? Berarti 20 juta 20 juta dikurangi nilai sisanya 7.500.000 dibagi umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nah, ini adalah penyusutan untuk tahun sekarang, ya. Ini selama 10 tahun, yang 20 juta itu ternyata nanti selama 10 tahun itu setelah 10 tahun masih ada nilai sisa 7.500.000, ya berarti disusutkan per tahunnya segini. Oke, ini berarti 1.952 ya. Tinggal kita buatkan zona penyesuaiannya, debitnya beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Gitu ya. Pokoknya untuk semua penyusutan baik itu mesin, peralatan ataupun aktivitas tetap yang lain, untuk membuat zona penyesuaiannya adalah beban penyusutan apa dan akumulasi penyusutan apa. Kalau mesin berarti beban penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin. Itu ya. Nah, ini berarti 1.992.
992.500. Oke. Sudah. Sekarang yang ketiga. Beban sewa telah digunakan selama 1 bulan, yaitu bulan Desember 2017. Beban sewa, lihat di neraca saldo ada beban sewa. Nah, ini beban sewa yang 12 juta ini katanya beban sewa telah digunakan. Nah, baru digunakan itu adalah 1 bulan. Nah, sedangkan di sini tertulis beban sewa itu 12 juta. Kita lihat di data awal, pembayaran sewa itu mana? Beban sewa tanggal 14. Nah, ini adalah yang 12 juta itu adalah untuk 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun 12 juta. Sekarang di penyesuaian bahwa yang 12 juta itu baru kepake 1 bulan. Berarti yang terpakainya berapa atau yang tersisanya berapa lagi? Ya, kita hitung 12 juta itu kan ini untuk 1 tahun. Ya, berarti untuk per bulannya dibagi 12 itu 1 juta. Ya, 12 juta untuk 1 tahun berarti sebulannya 1 juta. Oke, nah ini yang terpakai. Sedangkan kita lihat di neraca saldo dicatat sebagai beban. Nih, udah dianggap sebagai beban. 12 juta itu padahal yang menjadi beban hanya 1 bulan. Ya, baru 1 bulan beban sewanya itu sebenarnya. Nah, maka ini harus dibuat penyesuaiannya. Berarti karena dicatat sebagai beban, kita pakai rumus yang ini. Ya, kalau catat sebagai beban berarti debitnya harta. Hartanya apa? Berarti muncul sewa dibayar di muka. Ya, kreditnya berarti beban. Nih, ya, beban apa? Beban sewa. Yang terpakai yang tersisa? Yang tersisa, lihat. Kalau catat sebagai beban berarti yang tersisa yang dipakainya. Yang tersisanya berapa? Kan 12 juta, baru kepake 1 juta, berarti sisanya adalah 11 juta. Itu ya. Oke. Selanjutnya tanggal 31 Desember. Yang keempat, iklan telah terbit sebanyak 1 kali untuk bulan Desember 2017. Lihat iklan yang berhubungan dengan iklan di sini. Ada beban iklan, berarti catat sebagai beban juga. Nah, ada beban iklan 3 juta. Kita cek di data awal. Pembayaran iklan ini, nah ini dibayar beban iklan untuk 6 kali penayangan 3 juta. Jadi yang 3 juta ini adalah untuk 6 kali penayangan. Sedangkan data yang didapat bahwa iklan itu baru diterbitkan 1 kali untuk bulan Desember saja. Nah, kan di neraca saldo ini sudah dianggap sebagai beban iklan kan, padahal iklan itu yang sudah benar-benar menjadi beban adalah 1 kali. Nah, yang 3 juta ini untuk 6 kali, berarti sekalinya berapa? Kita hitung. Ya, 3 juta ini adalah untuk 6 kali. Ya, berarti 1 kali terbitnya adalah 500.000. Nah, berarti ini adalah yang sudah terpakainya. Oke, kita pakai rumus yang ini lagi karena ini dicatat sebagai beban. Lihat di neraca saldonya, beban. Beban iklan. Berarti ini dicatat sebagai beban. Kalau dicatat sebagai beban, maka pakai rumus yang ini lagi. Berarti debitnya apa? Harta, kreditnya beban. Hartanya jadi muncul apa? Muncul iklan dibayar di muka. Kreditnya apa? Beban. Beban apa? Beban iklan. Yang terpakai, yang tersisa? Yang tersisa. Ya, sisanya berapa? Kan kepakainya 1 bulan nih, 500.000. Berarti sisanya adalah 2.500.000.
2.500.000 lagi. Oke. Selanjutnya nomor 5, beban gaji yang belum dibayar sebesar 750.000. Nah, ini nggak usah memperhatikan rumus ini ya. Pokoknya segala sesuatu yang belum dibayar berarti kan utang. Jadi timbul beban gaji dan utang gaji. Berapa utang gajinya? 750.000. Nah, 750.000. Oke. Terakhir, telah diselesaikan jasa laundry sebesar 230.000 dan pembayaran akan diterima bulan depan. Berarti ini adalah piutang ya. Berarti di sini debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan jasa. Berapa jumlahnya? 230.000. Oke, beres. Ini jurnal penyesuaiannya kita jumlahkan. Sini saja, jumlah. Tinggal kita tarik. Oke, beres. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk usaha jasa laundry clean. Oke, sudah. Kita lanjutkan ke pembahasan atau tahap selanjutnya, yaitu menyusun neraca lajur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.